bagi kita yang mudah terpengaruh, mudah bereaksi, mudah emosi, mudah menilai, mudah menghakimi. Itu semuanya adalah pangkal-pangkal penderitaan. Hati-hati. Orang hidup di dunia akan selalu berdiri di dua sisi. Kadang suka, kadang duka. Sukacita, duka lara. Kadang bahagia, kadang menderita. Kadang gelap, kadang terang. Ya itulah hidup. Itulah kehidupan. Itulah warna-warna keadaan. Ya kita harus berani menghadapi itu semuanya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa diri kita itu bisa senang, bisa susah, bisa bahagia, bisa menderita? Itu sumbernya dari mana? Kok bisa muncul perasaan-perasaan itu? Kalau lagi menderita, koyo-koyo, ya. Kalau lagi menderita, koyo-koyo, diri kita itu paling menderita sedunia. Padahal temannya banyak, yang lebih menderita pun banyak. Kalau lagi seneng koyo-koyo, paling seneng sak jagat. Ya kan gitu. Istilah sak padang-padange srengenge isih luwih padang kahanan. Sak peteng-petenge bengi isih luwih peteng kahanan nek lagi peteng. Tak gitu. Itu pertanyaannya. Kenapa kok bisa hati kita itu bolak-balik, kadang senang, kadang susah? Sumbernya dari mana? Sebetulnya itu adalah hasil dari persepsi kita dari keadaan yang kita temui. Kemudian reaksi kita. Akal bereaksi, nafsu bereaksi, rasa bereaksi. Muncullah satu perasaan. Outputnya perasaan sedih dan senang. Perasaan bahagia, perasaan menderita. Itu semuanya adalah reaksi. Makanya kalau kita terlalu mudah bereaksi dengan keadaan, maka akan mudah terbolak-balikkan hati kita. Sekarang agak seneng, kok susah. Bar susah, seneng meneh. Bar seneng, susah meneh. Ya memang begitu. Cuman kalau kita terlalu mudah bereaksi, repetisinya terlalu cepat. Makanya jangan mudah bereaksi dengan keadaan. Secara alami memang kita rata-rata bereaksi dengan satu keadaan sebagai ilmu survival agar kita bisa bertahan hidup. Reaksi boleh, tapi jangan terlalu banyak bereaksi. Dalam korelasinya dengan ilmu kesepuhan, dengan olah jiwa, ada satu hal, satu tata cara agar kita terbebaskan dari suka duka yang berlebihan. Satu cara yang membuat kita kokoh, kuat menghadapi keadaan apapun. Apa itu? Apa mas? Zikir. Apa benar? Puasa. Apa lagi? Tirakat. Boleh. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Ada satu cara yang luar biasa, yaitu meditasi. Semedi, tafakur, tawakuf. Monggolah, apa istilahnya? Kita bersepakat dulu lah. Kita pakai istilah semedi. Semedi dalam hubungannya dengan yang kita bahas tadi, yaitu semedi diam. Luar biasa semedi diam itu. Saya sering mencobanya. Saya sering melakukannya. Dan itu luar biasa. Efek dan pengaruhnya pada jiwa kita.
Secara sederhana kita bisa pahami tata caranya. Semedi diam itu bagaimana sih? Sesuai dengan namanya adalah kita berdiam diri. Duduk, santai, rileks. Kalau bisa duduk sempurna. Kalau bisa ya. Tapi monggo. Sikap duduk yang monggo senyaman mungkin panjenengan. Senyaman mungkin kita. Dan apa yang kita lakukan? Diam. Diam itu tidak bereaksi dengan apapun. Ketika engkau duduk, berdiam diri, muncul yang namanya gerak otak. Otak itu kemana-mana, menerawang kemana-mana. Biarkan, jangan bereaksi, diam. Tubuh jangan banyak gerak, diam. Perasaan jangan terlalu banyak bermunculan perasaan itu. Diam dan diam. Dan di dalam kita melakukan semedi ini, kita tidak punya tujuan, tidak punya harapan, tidak punya keinginan, tidak punya impian, dan tidak punya kerinduan apapun. Kita diam. Yang kita sadari hanyalah keberadaan kita. Kita sadari bahwa diri kita itu ada. Dan di dalam diam itu, kita saksikan gerak alam semesta, wujud alam semesta, sifat alam semesta, tanpa bereaksi. Diam. Biarkan alam semesta terhampar dengan kehendak yang menguasai alam semesta. Biarkan alam semesta ini terwujud oleh yang maha mewujudkan. Diam. Jangan bereaksi. Biarkan alam semesta ini terhampar membentuk satu keadaan tertentu yang menghampiri kita. Jangan bereaksi. Diam. Diam dan diam. Yang namanya semedi diam. Kita hanya menyadari, mengawasi, tanpa reaksi. Lah, diam tanpa reaksi inilah yang melatih diri kita untuk tidak mudah menilai, tidak mudah menghakimi keadaan. Kita akan terbebas dari penghakiman-penghakiman yang berhubungan dengan alam semesta yang mewarnai diri pribadi kita. Dengan kita melatih kesadaran diri tanpa reaksi itu, akhirnya kita bisa terlatih dengan sendirinya untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan pribadi, mengendalikan sikap dan perilaku kita, mengendalikan persepsi pikiran kita, mengendalikan perasaan kita. Karena kita membentuk diam itu butuh pengendalian tertentu. Ketika engkau bersemedi, mungkin ada satu sensasi-sensasi di dalam ragamu atau keadaan ragamu. Mungkin ada sensasi di dalam pikiranmu, ada sensasi di dalam perasaan, ada sensasi di dalam hatimu. Jangan bereaksi. Makanya nanti menghadapi satu hantaman, benturan, gesekan hidup dan kehidupan, engkau tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terperdaya, dan akhirnya membentuk satu reaksi negatif yang justru
menyerang dan menyakiti diri kita sendiri. Itu intinya. Itu maknanya. Itu makna hakikinya. Wis tahu semedi diam. Semedi diam ya ora dikir, orang ngucap apa-apa, nggak berzikir, nggak ngucap apa-apa, diam ya diam. Ya, bebaskan dirimu, lepaskan dirimu, merdekakan jiwamu. Mengalirlah dengan afnal semesta, mengalirlah dengan sifat semesta, mengalirlah dengan warna semesta, mengalir saja. Istilah Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi jenenge topo ngeli. Ngeli. Hidup ini sudah ada yang maha menata. Rabbi namanya. Rububiyah namanya. Allahu ya Rabbi, yang maha mengatur. Alam semesta ini digerakkan oleh Sang Maharaja. Mulukiyah namanya. Maliki Yaumiddin, Maliki Nas. Kemudian semuanya tunduk kepada Ilahi, Uluhiyah namanya. Dan di dalam diam kita jangan banyak berkonsep. Konsep itu adalah reaksi pikiran. Jangan pakai satu emosi tertentu. Emosi itu reaksi nafsu dan perasaan kita. Kita nggak bicara tenang dan tidak tenang, karena tenang dan tidak tenang itu reaksi dari hati kita. Mau tenang, mau nggak tenang, diam kita. Lama-lama kita akan menemukan satu titik yang disebut hawa murni. Cipta kita juga murni, rasa kita juga murni. Akhirnya kita menemukan satu bentuk pribadi yang murni, tanpa reaksi apapun. Dan ini akan membentuk satu kekuatan kita tenang di dalam situasi dan keadaan apapun. Kita akan tenang di dalam kadar nasib yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhubungan dengan takdir. Takdir apapun kita akan tenang. Nur Qudratullah akan kita terima dengan Nur Muhammad kita. Satu cahaya yang selalu puja-puji Tuhan. Itu semedi diam itu penting bagi kita. Ya. Maaf. Bagi kita yang mudah terpengaruh, mudah bereaksi, mudah emosi, mudah menilai, mudah menghakimi. Itu semuanya adalah pangkal-pangkal penderitaan. Hati-hati. Dan ini memang ada tata cara tertentu. Karena memang mbah-mbah kita, nenek moyang kita, sudah banyak yang melakukan ini. Saya hanya menyampaikan dari guru-guru yang pernah mengajari saya. Saya tularkan ke panjenengan. Dan ini sering saya lakukan. Alhamdulillah. Benar-benar ini akan nyepuh jiwa kita. Mendewasakan pribadi kita. Dan mematangkan diri kita. Ya, lakukan. Gimana? Saat diam itu, fokus saja pada keberadaanmu. Atau mungkin fokus dalam satu anasirmu. Mungkin fokus dengan nafasmu. Fokus dengan detak jantungmu. Kamu fokus di situ. Kamu fokus dengan sukmamu. Sang aku yang menyaksikan keberadaan semesta, gerak semesta, situasi semesta, keadaan semesta. Dan kamu fokus pada diam. Luar biasa kalau jenengan bisa melakukan ini.